Shalom, perkenalkan nama saya Mariati Priscilia dengan NIRIM 10/2019-7189. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja dengan prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah gender, yaitu mencari salah satu tokoh perempuan dalam Alkitab, kemudian mencari latar belakang tokoh, peristiwa keterlibatan tokoh dalam Alkitab, peranan tokoh dalam peristiwa, sumbangsi kehidupan tokoh bagi saya dalam perspektif gender, kemudian melihat tokoh tersebut dengan kaca baru. Di sini saya mengangkat tokoh perempuan Hagar. Latar belakang tokoh Hagar. Hagar adalah orang Mesir, hamba dari Sarai, istri Abram. Nama Hagar berarti lari atau terbang dan juga diartikan sebagai orang asing, dan nasib yang dialami oleh Hagar menjadi cerminan bagi bangsa Israel nantinya, yang hidup sebagai orang asing di Mesir. Hagar juga merupakan istri Abram setelah Sarai memberikannya kepada suaminya, Abram atau Ham. Hagar adalah ibu dari Ismail. Peristiwa keterlibatan tokoh dalam Alkitab. Hagar terlibat dalam peristiwa di mana Sarah, istri Abram atau Abraham, tidak beranak atau tidak mengandung. Dalam Kejadian 16 ayat 1-16, Sarah ingin memiliki anak, maka Sarah mengambil hambanya orang Mesir itu lalu memberikannya kepada suaminya untuk dihampiri agar mengandung. Hagar diberikan Sarai kepada Abram untuk menjadi istrinya. Namun ketika mengandung, Hagar justru merendahkan nyonyanya, yaitu Sarai, karena tidak dapat mengandung. Lalu Sarai menindas Hagar, yang membuat Hagar lari meninggalkan Sarai nyonyanya. Dalam pelariannya, Hagar dijumpai oleh malaikat Tuhan dan menyuruhnya untuk kembali kepada nyonyanya Sarai dan tetap berada di bawah kekuasaan serta penindasan Sarai. Tuhan berjanji akan memberkati Hagar, dan Hagar akan diberikan keturunan yang nantinya akan menjadi besar. Lalu Hagar menyebut Tuhan El Roi, yang artinya Allah yang melihat. Lalu Hagar memberikan anak laki-laki bagi Abram dan diberikan nama Ismail. Peranan tokoh dalam peristiwa tersebut. Kehidupan Hagar sangat penuh dengan penindasan. Dalam penindasan yang dialami, itu merupakan cerminan dari bangsa Israel, bahwa penindasan yang dialami bangsa Israel di Mesir adalah cerminan terbalik dari penindasan Sarah kepada Hagar. Dari kisah ini, Hagar merupakan salah satu tokoh dalam Alkitab yang juga sangat spesial di hadapan Allah. Hagar pernah membuat kesalahan dengan memandang rendah nyonyanya Sarai. Namun ia sosok wanita dalam Alkitab yang menyadari kesalahannya dan patuh kepada perintah Allah. Hagar sangat setia kepada Allah dan juga ia setia kepada Tuhan dan nyonyanya Sarai. Perjumpaan Hagar dengan Tuhan bisa diartikan bahwa ketika perempuan membiarkan diri duduk membisu dalam keputusasaan, keheningan, kemungkinan untuk melihat terang Tuhan. Dengan demikian, perempuan memperoleh kekuatan dan harapan baru dalam hidupnya. Hal itu serupa dengan ketika Hagar duduk kira-kira sepemana jauhnya dari tempat anaknya terbaring. Ini memungkinkannya duduk beberapa saat dalam keheningan dan suasana hati yang gersang. Namun keheningan membantu Hagar untuk berani menerima dan mendengarkan Tuhan. Sumbangsi kehidupan tokoh Hagar bagi saya dalam perspektif gender. Kehidupan Hagar yang penuh dengan penindasan, terdapat nilai kehidupan yang dapat dipelajari di dalamnya. Hagar adalah sosok perempuan yang mau menyadari kesalahannya. Kita dapat belajar bahwa kualitas tunduk dan patuh yang dipunyai Hagar yang tidak dimiliki oleh Sarai dan perempuan-perempuan lainnya dalam Alkitab. Ia wanita yang tidak protes terhadap perintah Allah untuk kembali kepada Sarai yang akan mengalami penindasan.
Kekuatan dan ketegaran hati, kesabaran dan ketaatan Hagar menjadi contoh bagi kita. Dia bukan wanita yang lemah, namun dia wanita yang kuat menghadapi ujian yang sangat berat. Walaupun ia dianggap rendah, namun ia tetap memposisikan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan Allah. Hagar bukan wanita yang dapat dipandang sebelah mata, melihat pelajaran dan makna hidup dari kehidupannya. Kita tidak boleh rasis dengan mengasangkan Hagar sebagai wakil Arab dan musuh Kristen dalam sejarah keturunannya, karena Allah punya rencana bagi Hagar dan Ismail. Melihat Hagar dengan kacamata baru, dalam usaha memperjuangkan kesetaraan dan martabat perempuan, saya mengangkat tokoh Hagar, sosok dalam Alkitab suci Kristiani. Ia adalah model perempuan merdeka yang berjuang membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan yang dialaminya di dalam keluarga Abraham. Hagar menjadi budak Sarah, istri Abraham. Pengalaman menderita membuat Hagar berupaya mencari cara agar bisa lepas dari situasi penderitaan itu. Ini merupakan awal perjuangan Hagar untuk membebaskan diri dari tekanan yang dialaminya. Upaya Hagar mendapat tanggapan dari Tuhan. Hagar mengalami Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan. Pengalaman kemerdekaan Hagar dapat memberi inspirasi kepada kaum perempuan untuk lebih memberdayakan diri dan memikul tanggung jawab, karena perempuan memiliki peran besar dalam menentukan nasib mereka sendiri. Perempuan secara alami dikaruniai sifat-sifat yang berpotensi memberdayakan kehidupan. Kaum perempuan mampu memberi sumbangsi penting perkembangan hidup, relasi-relasi manusia, serta nilai-nilai rohani. Hal ini telah terbukti selama berabad-abad dalam peranan perempuan sebagai ibu, saudara, istri, ataupun anak perempuan. Menurut kitab suci Perjanjian Lama, Hagar adalah perempuan pertama yang mengalami sapaan dan anugerah kasih dan sentuhan cinta secara langsung dari Tuhan. Ia juga merupakan perempuan pertama yang memberi nama kepada Tuhan. Ia menyapa Tuhan, yang artinya Tuhan melihat. Ia bukan saja mengalami pembebasan dan kemerdekaan, namun juga perempuan pertama dalam kitab suci yang memberi nama kepada Tuhan. Pemberian nama merupakan simbol kedekatan Hagar dari segala kesulitan dalam seluruh perjalanan hidup. Hagar merupakan model hamba atau budak yang dikasihi Tuhan, yang berjuang demi keadilan, yang membebaskan dirinya dan orang-orang yang senasib dengannya. Hagar bisa menjadi inspirasi bagi Tuhan untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi mandiri berdasarkan martabat yang dikaruniakan